Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas pinjol legal UKU nunggak 1 hari sebar data. Ngeri kan? Ini benar-benar ngeri sekali. Saksikan videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman semua, kalian tentunya kenal ya dengan namanya aplikasi pinjol, yaitu UKU. UKU ini adalah perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Teknologi Merlin Sejahtera. UKU telah berizin dari OJK dan berstatus legal. Status legal tentunya selalu mengedepankan tata cara dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Tapi kali ini UKU tersandung dengan hal-hal penagihan seperti layaknya pinjol-pinjol ilegal. Mereka melakukan teror kepada nasabah yang baru menunggak hanya 1 hari saja. 1 hari saja bukan hanya ke nasabah, tapi ini sudah ke kontak darurat. Bahaya ini, sangat berbahaya sekali. Dan ini patut menjadi pengawasan yang lebih melekat lagi untuk khususnya dari pemerintah, dalam hal ini OJK. Benar-benar ini harus menindak tegas pelaku-pelaku usaha seperti ini. Ini DC ya yang melakukan terornya seperti ini kepada Kondar. Kita nggak tahu apakah ini sepengetahuan dari UKU manajemen sendiri atau manajemen UKU lepas tangan. Karena ini nanti alasannya boleh dibilang ini kan collection. Ya, kita nggak tahu. Yang pasti labelnya UKU. Perusahaan yang berlabel UKU dan berizin dari OJK. Ini yang akan kita soroti. Ini adalah salah satu curhatan dari member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Kebetulan member ini tergabung di grup WA ya. Grup WA itu adalah grup PIV yang tidak sembarang orang bisa masuk ke sini kecuali benar-benar urgent. Paguyuban Melawan Pinjol, saya sekilas dulu ya. Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia saya dirikan ada di 2 versi ya. Ada di grup Facebook, ada juga yang di grup WA. Di grup Facebook silakan kalian nanti klik linknya di deskripsi, ada, silahkan untuk bergabung. Nanti ada beberapa pertanyaan kalian harus jawab. Untuk grup WA mohon maaf tidak bisa menampung karena grup WA kami selektif, tidak bisa sembarang orang bisa masuk ke dalamnya karena benar-benar adalah grup yang steril. Perlu beberapa verifikasi yang akan dilakukan oleh admin karena untuk menghindari adanya penyusup, DC dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke topik UKU ketika nunggak 1 hari sudah disebar data, dan ini membuat jengkel nasabahnya, dan ini membuat malu nasabahnya, dan ini membuat juga jengkel orang yang menerima penagihan. Si Kondarnya ini menerima penagihan itu sangat jengkel banget. Bahkan mereka merasa bahwa gua nggak punya utang, tapi kenapa ditagih? Nah itu, ini yang akan saya bahas. Seperti biasa saya akan tampilkan seperti apa ya di layar sebelah. Saya langsung bacakan ya teman-teman. Dari ini si penagihnya 0815 1443 5830. Dikirim jam 14.39, berarti menjelang sore ya, menjelang asar. Selamat siang, mohon disampaikan kepada Bapak Ibu Resti Afrianti untuk segera bayarkan tagihannya di aplikasi UKU karena sudah masuk keterlambatan 1 hari. Tidak ada kejelasan, seakan menghindar dari tagihan. Segera lakukan pembayaran sebelum data beliau kami alihkan yang akan membuat sulit dapat pinjaman di kemudian hari. Kami tunggu sampai jam 12.00 WIB. Saya menghubungi karena nomor Anda dicantumkan yang bersangkutan di kontak darurat pada aplikasi kami. Salam UKU. Jadi alasannya karena nomor Anda, nomor si penerima ini, nomor Kondar ini, ya dia melakukan argumennya bahwa Anda itu dicantumkan oleh si atas nama ini, si atas nama nasabah sebagai kontak darurat agar membangkitkan emosi. Dengan harapan si kontak darurat atau Kondar ini akan langsung ngomel-ngomel ke si nasabahnya. Lu malu-maluin gue sampai ditagih-tagih. Mungkin berharap seperti itu, dan bukan mungkin ya, ini dipastikan berharap seperti itu. Karena sekarang itu DC-DC ini udah malas-malas, tidak mau mengkonfirmasi ke alamat langsung, ke alamat yang jelas yang tertera di KTP, langsung ngambil jalan pintas dengan cara nelpon kontak darurat 1 hari loh, 1 hari.
Di sini udah jelas-jelas kan, masuk keterlambatan 1 hari. Ini DC-nya sendiri yang bilang, bukan si nasabahnya, ini DC-nya sendiri. Ngebales, maaf, nama saya bukan Resti dan saya tidak kenal siapa itu, dan jangan pernah hubungi saya tentang tagihan atau apapun. Jangan sampai I naik darah ya, WA aku tentang tagihan. Kalau kau ada urusan sama mana itu kau cari, jangan kau WA ke aku buat orang salah paham aja kau. Aku ingatkan sekali lagi, jangan kau WA aku tentang pinjaman. Aku tak pernah pinjam dan aku bukan Resti, paham kau. Jadi si kontak darurat ini marah bahwa saya itu bukan nama orang tersebut. Jadi jangan WA, jangan tagih-tagih tentang hal tersebut. Jangan menagih ke saya, tagih itu ya ke orangnya. Ini sampai membuat jengkel si kontak daruratnya. Lalu dari pihak si Uku ini bilang, bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah disampaikan pesan kami? Karena sampai saat ini bersangkutan masih belum menyelesaikan tagihannya. Nah, ketika itu dijawab juga oleh si kontak darurat ini, kau mengerti bahasa ke tidak? Dah aku tak kenal sama orang itu, tak usah kau tanya sama aku, dah aku ingatkan sama kau. Jadi kontak darurat ini merasa tidak nyaman, merasa bahwa dia terintimidasi, dia tidak tahu menahu tentang masalah hutang, seseorang tiba-tiba dihubungi. Dan ini sudah sangat meresahkan. Ini saatnya OJK wajib turun tangan, saatnya OJK harus membenahi pinjol-pinjol legal ini sekaligus manajemen legalnya. Manajemen dari pinjol legalnya. Ini wajib dibenahi. Ini tidak bisa dibiarkan karena ini adalah cara-cara yang dipertontonkan kepada masyarakat luas, cara-cara premanisme yang merasa dilegalkan jadinya. Jadinya si DC-DC ini merasa, gua di aplikasi legal. Nggak ada masalah melakukan hal ini. Biarlah nanti aplikasinya akan membackup karena perusahaannya legal. Itulah jumawanya seorang perusahaan legal, termasuk antek-antek di dalamnya, termasuk si DC-nya merasa bahwa ini adalah suatu legalisasi atas suatu tindakan yang sebenarnya ilegal. Ini seperti ini ilegal, bukan legal. Kalau misalnya dia mau mengikuti prosedur yang ada, terus-menerus 1 hari itu ya upayakan maksimal ditelepon. Kalaupun enggak, adakan agenda visit untuk mengunjungi nasabahnya, untuk mengunjungi alamat nasabahnya. Kalau alamat nasabahnya sudah fiktif, misalnya ini ya, nasabahnya sudah tidak ada, dikunjungi ke sana, ditanya Pak RT, ditanya tetangga sekitar, tidak ada yang tahu kemana pindahnya, baru Anda boleh hubungin kontak darurat. Itu pun Anda sebatas menanyakan, bukan memberitahukan penagihan sekian jumlahnya. Oke lah, di sini tidak ada ya nilai yang bersangkutan tentang utangnya. Tapi ini sangat tidak diperbolehkan. 1 hari menunggak langsung ke kontak darurat. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu, saya jawab sendiri, yaitu maksudnya ya untuk mempermalukan. Sekali lagi untuk mempermalukan dengan harapan si nasabah ini akan diomelin, diocehin oleh kontak daruratnya. Itu aja. Itulah kelicikan. Sekali lagi saya bilang, itulah kelicikan dari DC-DC pinjol, khususnya DC pinjol legal, yang sekarang merasa dirinya bahwa gua nih sekarang satu-satunya DC karena yang ilegal udah pada tumbang. Ya mereka merasa bahwa dirinya dilegalisasi. Dirinya merasa bahwa berpijak di pinjol yang legal yang berizin OJK. Jadi ya why not? Saya melakukan seperti ini. Fine-fine saja, bebas-bebas saja. Padahal hal ini sangat-sangat meresahkan dan ini adalah preman yang dilegalkan. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya hal seperti ini sudah terjadi? Yang seperti tadi yang terjadi oleh kontak darurat, bahwa dia sudah dipermalukan ya. Jadi si nasabah ini sudah disebarkan ke kontak-kontak daruratnya. Mau tahu jawabannya? Cara yang terbaik untuk membalas semua ini, tidak usah dibayar. Jadi tagihan yang seperti ini, yang 1 hari saja sudah disebar ke kontak darurat, nggak usah dibayar. Biarkan mereka datang ke rumah Anda, biarkan mereka datang ke kediaman Anda untuk melakukan penagihan, dan pertanyakan siapa yang menyebar data ini. Siapa yang sudah menghubungi kontak darurat ini. Anda minta pertanggungjawabannya, suruh mereka datang. Bilang Anda akan bayar di rumah, Anda akan bayar, tapi orang tersebut harus datang. Ini wajib, benar-benar namanya OJK harus turun tangan. Nggak bisa seperti ini. Ini baru 1 orang ya. Kita tahu hal ini dilakukan ke beberapa orang, ke beberapa ratus, ke beberapa ribu nasabah. Berarti hal ini emang dilakukan suatu kebiasaan dan emang udah menjadi pola dari pinjol-pinjol legal ini untuk mencari jalan pintas agar nasabah bisa segera melakukan pembayaran. Ini kan ujung-ujungnya pasti mereka mana?
bukti transfernya itu, sekalian nggak usah dibayar. Jadi nggak ada itu bukti-bukti transfer. Perlu Anda ingat ya, kerja dan kinerja kolektor itu atau DC, atau juru tagih Philcol kayak DC ya, semuanya juru tagih pinjol ini semuanya bergantung pada data. Data mereka sudah terima, nanti dari data yang mereka terima, ribuan nasabah tersebut, mereka akan filter. Mana nasabah-nasabah yang mudah dihubungi, mana nasabah-nasabah yang sulit dihubungi. Yang mudah itu adalah yang menjadi prioritas utama mereka untuk dilakukan penagihan. Yang mudah kategorinya adalah orang yang ketika di WA adalah merespon. Orang yang ketika di WA, nasabah-nasabah di WA merespon. Misalnya merespon, aduh Pak, maaf, saya belum ada dana. Mungkin ada dana pertengahan bulan, atau saya belum gajian. Nah, itu akan menjadi prioritas utama, skala prioritas. Mereka akan dipisahkan menjadi daftar-daftar nasabah yang akan terus-menerus dihubungi. Saya kasih nih kuncinya, daging banget ini ya. Kuncinya daging ini. Jadi, ada 2 klasifikasi. Nah, satu lagi nasabah yang sulit dihubungi. Nggak pernah diangkat teleponnya, dibales WA pun nggak, malah diblokir. Nah, itu akan di-PTS-kan. Akan nanti suatu saat akan dikasihkan ke pihak ketiga, ke agensi atau kemana lah ya. Yang pasti itu tidak akan pernah menjadi skala prioritas. Nah, Anda paham ya, ada 2 ya. 1 yang skala prioritas, 2 yang tidak memiliki skala prioritas. Yang skala prioritas adalah nasabah-nasabah yang mudah dihubungi, yang merespon, yang berjanji tanggal bayar, yang sering berdebat dengan DC, yang sering main lawan-lawan bicara. Itulah yang akan dijadikan skala prioritas karena mereka akan memasukkan data Anda, data nasabah. Nanti akan diserahkan lagi ke pihak temannya di sebelahnya atau di meja sebelahnya. Ini tanganin nih, orangnya rese gitu kan, tapi orangnya enak, masih bisa dihubungi. Nah, itulah. Makanya kenapa saya selalu ngasih tahu ke kalian semua, jangan pernah layani chat demi chat yang dilayangkan oleh si DC ini. Udah biarin aja, cuekin. Kalau perlu setelah mereka mengancam atau apapun, kalian SS, kalian print, simpan baik-baik, lalu kalian blokir WA-nya. Seperti itu. Ada 1, 2, 3 bukti atau alat bukti, nantinya kalian langsung aja, kalian simpan, langsung blokir. Besoknya ketemu lagi, hal seperti itu blokir lagi. Seberapa banyak sih WA dari DC ini? Seberapa banyak nomornya? Udah saya tanya itu aja, seberapa banyak? Nggak nyampe ribuan kok. Tangan Anda cukup terampil. Mereka mendaftarkan itu setengah mati. Anda cukup terampil dengan cara diblokir report. Blokir report. Mampus tuh kan, kalau kayak gitu. Blokir report. Tenang Anda, kawan-kawan. Jangan pernah gusar dengan hal-hal tindakan-tindakan ilegal dari orang-orang legal seperti ini ya. Dari pinjol-pinjol legal seperti ini. Kalian nggak usah takut. Cara yang tergampang adalah dari kalian sendiri. Perkaranya adalah kalian mau melakukan atau tidak, itu aja. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu ya apa yang saya arahkan tadi, bahwa kalian, data-data nasabah itu sebenarnya ada di dalam 2 skala prioritas. Jadi, sekali lagi saya harap Anda tidak melakukan membalas WA, mengadakan debat kusir dengan si DC. Pertama, debat kusir akan menaikkan tensi Anda, akan menaikkan kadar emosi Anda akan meluap-luap, psikologis Anda akan mulai terganggu, karena apapun ceritanya, namanya berdebat, Anda tidak akan pernah selesai. Masalah tidak akan selesai dengan berdebat. Masalah akan selesai, khusus untuk masalah pinjol ini ya, teror-teror ini, masalah akan selesai ketika kalian melakukan aksi cuek bodoh amat. Lakukan itu, aksi cuek bodoh amat. Lu mau WA 1 hari 2000 WA, 2500 WA, 10.000 WA, bodoh amat, lakukan cuek aja. Blokir report. Seperti itu. Itu akan meredakan dengan sendirinya. Mereka juga kan tadi saya bilang akan memasukkan Anda ke keranjang yang tidak ada skala prioritas untuk dilakukan penagihan. Mereka akan menagih ke orang-orang yang lebih mudah aja. Karena mereka juga mengejar target ya selama 1 bulan. Ingat, mereka mempunyai target selama 1 bulan harus menyelesaikan berapa nasabah dan berapa nilainya. Biasanya mereka bukan dari ukuran berapa nasabah yang diselesaikan untuk DC-DC pinjol ini, tapi berapa amount atau nilai rupiah yang telah mereka selesaikan. Misalnya, mereka ditarget untuk menagih 1 bulan itu 300 juta. Misalkan ya, 300 juta dari perusahaannya. Nah, dari 300 juta ini mulai mereka start dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, nasabah-nasabah ini mereka kumpulkan. Makanya kan tadi saya bilang akan di skala prioritas kan mana yang benar-benar mereka akan bilang bahwa ini daging, ini tulang, ini daging, ini tulang. Berarti yang daging, yang mudah dihubungi, yang mudah dikonfirmasi, yang menjanjikan tanggal bayar masuk daging nih, katanya kan hijau. Nah, yang masuk merah tulang. Nah, itu yang benar-benar nggak bisa dihubungi, nomornya mati. Atau orangnya udah sama sekali cuek.
nggak respon, nah itu akan dipisahkan. Makanya kenapa saya bilang efektif sekali kalau kalian melakukan aksi cuek dan bodoh amat. Itu aja. Untuk menghajar pinjol-pinjol legal ini, untuk menghabisi pinjol-pinjol legal ini, dan untuk segera menutup. Ya, dengan aksi seperti ini, Anda gagal bayar, Anda cuek, lambat laun, sehebat apapun, sesuper power apapun, perusahaan pinjol legal akan nyungsep dengan sendirinya. Karena collection adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan pinjol atau pembiayaan. Collection adalah roda utama. Collection mati, collection tersendat, ya tersendat juga roda perusahaan. Dari mana gajinya? Sebenarnya mereka harusnya berpikir, si DC-DC ini, gajinya, honornya, pendapatannya, penghasilannya dari DC ini adalah dari nasabah. Paham ya? Jadi dari angsuran Anda. Kalau Anda disakiti, kalau Anda dizolimi, kalau Anda dipermalukan, artinya dia itu nggak sadar bahwa semua penghasilan, semua hasil, semua uang itu ada di nasabah. Nasabah melakukan aksi gagal bayar, tidak melakukan pembayaran, mereka bisa gigit jari sebenarnya. Harusnya mereka baik-baikin nasabah. Cara penagihan, tadi pagi saya mendapatkan video, nanti mungkin saya tayangkan ya, di grup WA. Ada salah satu member yang mengirimkan video, salah satu DC pinjol dari Kredivo, alhamdulillah. Enak katanya, datang, sopan santun, baik-baik. Ini tadi sempat divideokan, nanti saya akan kupas ya dalam video tersendiri ya, tertentu. Jadi dia bilang, enak nih DC-nya, baik-baik, datang, sopan gitu. Jadi akhirnya dijamu oleh si nasabah ini, dijamu layaknya seorang tamu yang baik. Nah seperti itu, DC pinjol datang baik-baik, insya Allah nasabah pun segan menerimanya. Dan akhirnya nasabah akan lebih baik melakukan penerimaan tamu. Saya ingatkan, ketika Anda menerima teror demi teror seperti itu tuh, ingat, cuek, bodo amat, blokir. Cuek, bodo amat, blokir. Seperti itu aja. Insya Allah dengan cara seperti itu Anda tidak panik lagi, karena Anda tidak melihat lagi chat-chat seperti itu ya. Chat-chat yang lalu lalang setiap hari ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Masih banyak yang japri ya, saya mohon maaf untuk teman-teman yang japri ke WA saya. Karena saya terlanjur memberikan nomor handphone saya. Jadi nomor handphone saya itu sebenarnya bukan untuk konsultasi. Untuk saat ini ya, bukan untuk konsultasi, tapi hanya sebagai sarana bila kalian memang mau masuk grup dan lolos verifikasi, masuk grup WA saya. Kalau misalnya itu pun masih ada kuota ya, saya akan memberikan kuota tersebut untuk Anda agar Anda bisa dipulihkan di dalam grup WA tersebut. Grup WA ini saya nyatakan sebagai VIP ya, karena tidak semua orang bisa masuk. Kalau Anda mau sharing yang lebih luas lagi, Anda bisa sharing di Facebook grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Insya Allah di sini benar-benar adalah grup yang bebas spam. Di sini tidak ada DC pinjol, satu-satunya grup yang saya deklarasikan, satu-satunya grup anti pinjol, grup tentang pinjol yang bebas dari spam DC pinjol, yang bebas dari joki pinjol, dan berbau hal lainnya tentang pinjol. Kalaupun kedapatan ada di grup ini, akan langsung saya tendang dari grup tanpa ampun. Silakan teman-teman yang mau bergabung dan saling sharing di sini. Setiap hari banyak banget member-member yang mendaftar atau masuk di grup ini. Alhamdulillah sudah mau mencapai 3.000 member ya. Oke teman-teman, saya berharap setiap video-video saya memberikan manfaat buat kalian, memberikan kesegaran, memberikan motivasi, memberikan semangat buat kalian bisa menapaki hari-hari gagal bayar kalian. Saya mengerti sekali, gagal bayar adalah sesuatu hal yang paling memukul kalian. Gagal bayar adalah suatu kondisi yang kalian sebenarnya tidak mau dalam kondisi seperti ini. Kalian seperti halnya buronan yang dikejar-kejar, dipermalukan. Ini adalah situasi yang terberat dalam hidup. Untuk itu saya berharap teman-teman, yang khususnya untuk kaum muslim, untuk segera istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Sebut nama Allah, agungkan nama Allah, dan minta ampun. Insya Allah, Allah akan menurunkan bala bantuannya. Insya Allah, segala macam masalah hidup Anda, khususnya teror demi teror dari DC pinjol ini, khususnya Anda yang saat ini sedang terjerat dalam lilitan hutang pinjol, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik, solusi-solusi yang terbaik, insya Allah ya. Jangan lupa kalian tetap melakukan ibadah yang lebih intim lagi, yang lebih volumenya ditingkatkan, kapasitasnya ditingkatkan. Insya Allah, dengan Anda lebih mendekatkan diri kepada Robmu, kepada Tuhanmu, insya Allah
jalan-jalan keluar dan pintu-pintu jalan keluar pasti selalu ada. Terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Halo, apa kabar ya? Semangat buat kalian dan para penonton setia saya dimanapun berada. Kalian luar biasa begitu militannya menantikan video-video saya dan berkomentar di setiap tayangan-tayangan saya. Insya Allah ya, Anda akan dilepaskan dari masalah ini dengan segera. Allah akan membukakan jalan buat kalian. Dan saya selalu berdoa agar kalian selalu disehatkan dan kalian selalu mendapatkan keberkahan serta kalian dimudahkan dalam melakukan aktivitas baik usaha maupun pekerjaan kalian. Terima kasih. Oke teman-teman, saya pamit undur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.